Hello guys, welcome to my video. Oke, baiklah. Yang pertama, dalam proses berwirausaha, kita dituntut untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin yang bijak terhadap segala kemungkinan yang terjadi dalam proses berwirausaha? Nah, penelitian telah menjelaskan bahwa psikologis dan non-psikologis dari seseorang dapat mempengaruhi tendensinya untuk melihat peluang kewirausahaan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus mampu melihat peluang usaha, di mana mereka harus memiliki akses yang lebih baik tentang informasi keberadaan peluang. Selain itu, mereka dapat mengenali peluang lebih baik dari orang lain. Oke, baiklah. Yang kedua, kesulitan memulai usaha baru dengan tidak adanya modal, setuju atau tidak? Menurut saya tidak setuju. Karena walaupun memang dalam memulai sebuah bisnis, kita membutuhkan modal, dan yang paling penting adalah kemampuan dan keahlian dalam menjalankan bisnis tersebut. Modal bisa kita cari melalui investor, bank, ataupun hal-hal lainnya. Namun, ada juga usaha-usaha tertentu yang tidak membutuhkan modal, misalnya saja usaha dengan menggunakan bahan baku dari bambu atau rotan. Selain bisa menghasilkan banyak hal, ini juga bisa didapatkan secara gratis dari alam. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan mereview salah satu tokoh kewirausahaan, yaitu Bob Sadino. Bambang Mustari Sadino atau akrab dipanggil Bob Sadino, lahir di Tanjung Karang, sekarang Bandar Lampung pada 9 Maret 1933. Ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemcik. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat santai dengan mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya sehari-hari. Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Pada tahun 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Oke, baiklah, alasan saya terinspirasi dengan Bob Sadino karena yang pertama, dia tetap down to earth. Seperti yang kita ketahui, pebisnis sukses ini, dia selalu berpenampilan apa adanya dengan menggunakan kemeja dan celana pendek yang santai. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang bagus sekali buat kita, karena ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun kita sudah menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang besar, tapi kita harus tetap menjadi diri kita sendiri dan berpenampilan apa adanya. Oke, baiklah, alasan yang kedua, saya terinspirasi dengan Bob Sadino karena dia berani keluar dari zona nyamannya. Mempunyai hidup yang nyaman dan pekerjaan yang tetap itu sudah pasti menjadi dambaan semua orang. Namun tidak dengan Bob Sadino. Dia berani dan rela keluar dari zona nyamannya dengan meninggalkan pekerjaannya dan menjalani usahanya sendiri. Oke, baiklah, selanjutnya yang ketiga, alasan saya terinspirasi dengan Bob Sadino, yaitu dia mau berpengalaman dan mau belajar. Seperti yang kita ketahui, Bob Sadino menghabiskan uang
dari hasil warisan orang tuanya dengan bepergian ke luar negeri. Namun dia tidak menggunakan uang itu secara cuma-cuma, tapi dia menggunakan kesempatan itu untuk mencoba pekerjaan baru di negara yang ia kunjungi, salah satunya yaitu Belanda. Nah, ini menjadi salah satu pembelajaran buat kita, kemanapun kita pergi, kita harus bisa membawa hal baru dan pengalaman yang baru yang bisa kita bawa pulang dan bisa kita praktekkan, dan khususnya itu harus bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Oke guys, sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching. Bye!